Oke, di sini gue pengen jelasin tentang trading crypto dalam 30 sampai 40 menit ke depan. Ya, mungkin teman-teman bingung dari awal sampai akhir ya, sampai cara tarik garis ya trading itu kayak gimana. Sini gue bakal jelasin secara simple. Jadi pertama kita bahas dulu ya, kenapa kita bakalan trading crypto? Ya, kenapa nggak tradingnya forex? Kenapa nggak tradingnya komoditas? Ya, kenapa nggak tradingnya emas atau saham dan sebagainya? Sebenarnya ini optional. Trading saham atau trading emas ya, atau lu trading forex dan sebagainya itu pilihan dan nggak pernah ada yang salah. Cuma di sini tesis kita ya, kenapa kita tradingnya itu kripto? Karena kita rasa ya, gue pribadi rasa kalau kripto itu suatu aset yang global, gak kayak saham, gak kayak forex dan sebagainya. Global itu maksudnya kayak gimana? Jadi satu dunia itu bisa tradingin. Gak kayak misal lu trading saham, gimana caranya lu beli? Ya kalau US stocks mungkin bisa. Tapi gimana caranya misal gue pengen tradingin sahamnya Argentina sekarang, itu kan gak bisa kan? Gimana caranya gue tradingin sahamnya China? Ya China itu sahamnya lagi naik banget gara-gara Trump's tariff, gara-gara US sama China war ya, Trump 2.0. Cuma yang kalian perlu pahamin di sini, gimana caranya gue bisa tradingin saham China? Nggak bisa. Gue harus buka akun di sana, repot banget. Sedangkan kalau Bitcoin itu gampang banget. Misal atau cryptocurrency itu gampang sekali. Jadi satu dunia tradingin aset yang sama dengan standardized yang sama. Jadi nggak susah buat kalian masuk ke market crypto ya. Barrier to entry-nya tuh sangat gampang. Sebenarnya salah satu alasan yang teman-teman perlu pahamin dulu di sini. Dulu ya, kalau teman-teman investasi di let's say saham pas masa-masa eranya Warren Buffett ya sama Charlie Munger atau siapapun itu yang sekarang udah gila banget, itu temen-temen pasti sekarang kaya. Contoh lain ya, misal lu invest ke properti ya, abad ke-19an, ya lu sekarang pasti juga kaya juga. Yang teman-teman perlu pahami di sini, kita tuh perlu jadi orang yang baru mulai sesuatu. Jadi kita nggak bisa cuma ngikutin ya pas semuanya itu udah safe. Kalau teman-teman invest ke properti sekarang, bisa untung nggak? Bisa. Tapi apakah untung kalian itu bisa mengejar orang yang invest dari abad ke-19an? Kan nggak. Kalau teman-teman invest ke saham sekarang, apakah bisa kaya? Bisa. Banyak yang kaya gitu. Cuma apakah teman-teman bisa kaya dari saham kayak Warren Buffett? Ya, mungkin bisa, tapi kecil sekali odds-nya. Jadi teman-teman get the point sini. Sedangkan kripto ini masih belum ada tokoh-tokoh yang beneran tanda kutip ngetop. Asetnya itu baru 20 tahunan. Sedangkan saham ini udah ratusan tahun. Properti ini udah dari zaman-zaman sebelum Masehi kali udah ada properti. Jadi yang teman-teman perlu pahamin itu, yang pertama kripto itu global asset. Kedua itu kita perlu jadi yang namanya early adopters. Salah satu menurut gua kesalahan yang teman-teman perlu pahamin dalam berinvestasi itu zaman sekarang anak muda itu lebih duluan buat investasi daripada cari duit. Itu salah besar. Jadi misal lu dapat duit dari jajan orang tua lu atau dari siapapun gitu. Terus lu investasiin. Menurut gue itu salah. Kenapa? Karena teman-teman perlu pahamin ini kayak game tycoon ya. Ini kayak lu harus cari cash flow-nya, lu harus cari mesin cetak uangnya dulu, baru hasil cetakan uangnya ini lu tradingin ya atau lu investasiin. Jadi